untuk memudahkan masyarakat, ya, untuk memiliki emas. Karena kenapa? Mereka teredukasi lebih awal untuk mengetahui harga emas per hari ini. Per hari ini, betul. Coba Kang Adam bayangkan, sekarang DP-nya 5 juta saja. Oke. Kemudian di Public Gold dia beli emasnya dengan konsep EPP, enggak usah cash. Easy payment plan. Di mana dia bisa mengansur 10 bulan tanpa bunga, tanpa tambahan sedikit pun, kecuali cuma biaya cetak Rp45.000. Kalau dia 13 gram. Okay? Baik. Nah, apa yang menarik di situ? Ini akan memudahkan. Tadi kan kita punya semangatnya itu adalah bagaimana memudahkan orang lain untuk betul. Nah, kita mudahkan. Nah, apa yang membuat mereka mudah? Yaitu tidak harus dengan uang cash saya dulu. Dia punya emas program dan dikunci emasnya di hari ini. Kang Adam tahu hari ini emas harga berapa? 2,9. What? 2.900.000 per gram. 2.900.000. Yes. Wow. Kayaknya baru 3-4 hari yang lalu ya, saya update harga emas tuh di angka 2.700.000 ya. Betul. Sekarang sudah di 2 juta. Bahkan 2 bulan yang lalu itu masih 2,3 Kang Adam. Wow. Iya, jadi ini apalagi nanti ya kalau misalnya kita anggaplah ikut program ini ya, 13 gram per hari ini di 2,7, mungkin ketika sudah selesai itu mungkin bisa lebih dari 3 juta harganya ya. Betul. Itu menjadi keuntungan untuk nasabah atau para yang mau berangkat umroh atau menjadi keuntungan buat travel. Oh, ini travelnya nyari untung pasti dari kelebihan harga emas nih. Kita ini kan bukan NGO, bukan perusahaan sosial yang bagi-bagi beras di pinggir jalan untuk menangkan suara, gitu kan? Bukan gitu Kang Adam. Kita ini adalah lembaga pure bisnis, tapi di dalamnya itu adalah nilai dakwah yang kita hadirkan. Bukankah dengan mereka menggunakan emas, ini bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga nilai. Betul banget. Contoh ya, 2014 ketika harga emas pada waktu itu Rp500.000, harga umroh pada waktu yang paling mahal adalah 30 juta rupiah. Maka apa terjadi? Ketika dikonversi ke emas itu 60 gram emas. Di saat rupiah masih minim, emasnya kan tinggi banyak tuh. Betul. Nah, kita tanam sekarang dikurang itu. Ini harga umrohnya ya sekitar 33.500.000. Harga emasnya sekarang murah. Nah, ditambah dengan 3 gratis 1 cuma 13 gram. Yeah. Berarti total kalau 13 gram kali 3 itu 39 ya. 39 bagi 4 mungkin sekitar jatuhnya jadi 8 gram, 9 graman mungkin ya. Yeah. Wow. Tapi ya kembali lagi nih ya. Izin nih, saya panggil dengan Mr. Mind ya. Yes. Izin Mr. Mind. Umroh itu kan ibadah sunnah ya. Saya sih kayaknya ngejar haji aja deh. Betul. Gitu ya, daripada umroh gitu kan. Tapi pikiran itu salah nggak sih? Sekarang saya tanya Kang Adam umatnya Rasulullah atau bukan? Jelas. Oke, kalau umat Rasulullah pasti ngikutin sunnah Rasulullah kan? Betul. Rasulullah itu 4 kali umroh baru 1 kali haji. Sebelum Rasul haji, umroh dulu 4 kali bahkan ya. Iya. Oke, jadi buat teman-teman ya yang lagi nunggu kuota haji atau belum sempat naik haji karena kuotanya panjang sampai 30 tahun ya tadi ya. Betul. Maka teman-teman tidak ada salahnya untuk umroh terlebih dahulu. Terlebih tadi ya dikatakan bahwa Rasulullah SAW sebelum ibadah haji beliau itu umroh dulu 4 kali. Jadi buat teman-teman tenang aja ya. Hajinya mungkin bisa nanti tapi umroh coba 4 kali dulu. Mungkin gitu loh ya. Baik. Ya. Nah, dengan skema tadi Mr. Man bilang bahwa ada program beliau bisa 3 gratis 1 tapi dengan instrumen emas. Oke, kita ngomong tentang bukunya Mr. Man ya. Ini tentang magnet umroh. Betul. Ini buku tentang apa nih, Mister? Baik, di buku magnet umroh ini membahas tentang riyadhah ya, di riyadhah kita. Di mana ya baik. Riyadhah, di mana riyadhah ini adalah merupakan tamrin, latihan selama 40 hari nonstop. Kita diharapkan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahajudnya nggak putus, duhanya nggak putus, salat tasbihnya nggak putus, sedekahnya nggak putus, sedekah subuhnya ya. Kemudian salat sunat yang lain nggak putus. Bahkan
ya sholat di 5 waktu itu in time. Nah, itu dibahas di buku ini, bahkan dibimbing. Sebenarnya buku ini sama dengan ketika Kang Adam, ingat gak waktu dulu SD ada namanya Amalia Ramadan. Betul. Ya, jadi kalau kita bulan Ramadan itu selama sebulan Kita catat ya. Buat buku itu minta tanda tangan Pak Ya. Kiai atau imamnya atau orang tua kita. Khotibnya ya. Ya, bahwa kita ini betul sholat maghrib, sholat tarawih tadi kan, sholat subuh tadi. Betul, Di sini seperti itu. Namun yang menandatangan itu bukan guru atau ustadz, tapi kita sendiri tanda tangan bahwa kita confirm bahwa hari ini semua yang diperintahkan dalam buku ini, semua yang direkomendasikan dalam buku ini sudah dikerjakan dan dilaksanakan. Sehingga apa? Nah, inilah tadi kalau kita kaitkan dengan dalam sebuah ayat dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ya berikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Sejatinya bukan cuma untuk umroh saja, magnet umroh itu adalah magnet yang menarik energi positif, energi kebaikan yang berkenaan dengan uswatun hasanah kita, mahabbah, raja alami dan khauf kita. Seperti itu. Oke, tapi mohon maaf nih Mr. Main sebelumnya bahwa ibadah haji dan umroh ini merupakan ibadah yang selalu dikait-kaitkan dengan istilah kalau mampu. Yes. Ya, ini kan kalau misalnya nih buat teman-teman yang memang tidak diberikan kemampuan untuk entah itu mencari gratisan tadi, bayar cash, nyicil, ya atau nabung, tidak diberi kemampuan seperti itu. Itu gimana tuh? Kan jika mampu, jadi boleh dong nggak dilakukan. Kata-kata jika mampu itu kan kata-kata pasif ya, atau kalimat pasif. Jadi kalau kita lihat kembali ke asalnya di ayat yang menjelaskan ayat yang mengatakan man istata'a ilahi sabila. Ya, di situ kan ya diartikan tuh rukun Islam ada yang 5. Yang keempat zakat dan yang kelima adalah naik haji bagi yang mampu. Karena dia menerjemahkan man istata'a ilahi sabila, istati di situ ada bagi mampu, padahal kalau kita lihat struktur bahasa Arabnya bahwa di situ ada kalimat ya, ada huruf sin digabung dengan ta'a, maka di situ mengartikan bahwa itu adalah bagi yang berupaya mampu. Berupaya mampu ya. Yes. Artinya itu kalimatnya kalimat aktif. Contohnya begini, kita kan tahu rukun itu adalah di atas dari wajib. Wajib, betul. Nah, pertanyaannya, apakah Allah bercanda atau main-main menjadikan rukun itu? Nah, rukun itu kan rumah, tidak ada rukun itu kayak tonggaknya ya. Ketika tonggaknya satu rusak, maka hancur rumah itu. Benar nggak? Oke. Nah, rukun Islam itu ada 5. Islam ini dibangun oleh 5 rukun ini. Nah, ketika yang terakhir itu kita terjemahkan bagi yang mampu, pertanyaannya, boleh nggak kalimat bagi yang mampu itu kita sematkan atau gabungkan di rukun Islam yang kedua? Atau yang pertama mungkin ya. Mengucapkan doa kalau misalnya nggak bisa, gitu dalam kan? hati masih bisa. Masih bisa. Berarti bisa. Intinya rukun itu meskipun tidak bisa dilaksanakan, saking wajibnya, saking harus dilakukan maka ada semacam ruksohnya. Oke, kalau kamu nggak bisa berucap, kamu dalam hati atau dengan bahasa isyarat. Jika yang kedua, sholat, ya kan? Sholat bagi mampu nggak bisa. Tidak semua ada dalam ilmu fikih itu turunannya. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, isyarat. Nggak bisa isyarat, disolatin. Betapa pentingnya sholat ini. Karena sangat pentingnya ya. Membedakan antara muslim dan bukan muslim itu adalah sholat. Oke. Yang kedua, puasa Ramadan. Di situ disematkan bagi yang mampu saja. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Maka yang terjadi adalah itu. Nah, yang berikutnya yang keempat itu adalah dengan bayar zakat ya bagi yang mampu. Ini masa sisa setahun itu cuma 50 kurang lebih ya 3. Bahkan kalau zakat itu kalau nggak mampu dijakati, saking pentingnya zakat itu ya. Betul. Nah, ini konteks haji itu berarti bagi yang mampu itu tadi Mr. Man bilang bahwa bagi orang yang berupaya mampu. Izin Mister, upaya mampu ini kalau misalnya saya memulai untuk tabungan haji nih ya, atau tabungan umroh, itu kan upaya saya nih. Secara tidak langsung saya sudah berhaji dong. Ya, jadi begini. Makanya pentingnya ilmu dulu baru amal. Oke. Banyak orang dalam ibadah umroh maupun haji itu ada 3
ada 3 ibadah yang bersatu menjadi satu kesatuan. Apa itu? Ibadah maliyah, harta. Tadi kita lihat, tadi berupa mampu dengan harta, mampu nggak dia menabung, mampu nggak dia beli. Terkadang kita bersembunyi dengan kalimat bagi yang berupaya, bagi yang mampu. Padahal ketika dipilih duluan haji umroh atau beli motor, pasti motor dulu. Pasti motor dulu. Iya, atau rumah dulu, kan gitu. Itu kan aneh. Nah, Iya. yang kedua, ini harus kita pahami bahwa ibadah umroh itu bukan hanya ibadah yang menyiapkan kesanggupan dari harta, tapi jismiyah, fisik kita. Nah, yang terakhir ini yang paling concern kami lakukan, apa? Ibadah qalbiyah, hati. Ini kalau tidak punya ilmunya, maka apapun yang kita lakukan di sana itu akan mardud, tertolak. Makanya Umroh Academy fokus, sehingga kita punya tagline, mabrur dulu sebelum umroh. Jadi kita bisa mabrur dulu nih ya, Yes. sebelum kita berangkat umroh. Yes. Wow. Ini by the way nih, mungkin teman-teman pengen tahu nih gimana caranya bisa menghubungi Mr. Mind nih. Oke. Iya, kalau mau lebih dalam lagi boleh cek saya di sosial media, ada di Mentor Mr. Mind, baik IG The Mentor ya. The Mentor, Oke. The Mentor Mr. Mind, ada di sana, di IG kita, di sosial media ya, di YouTube, kemudian di TikTok kita ada di sana. Dan saya mengedukasi saya di Mentor khusus untuk emas ya, bagaimana menggunakan instrumen emas ini sebagai penjaga nilai kita, kehidupan kita. Dan saya di boleh disebutkan nomor handphone saya, boleh? Boleh, silakan. 0822 ya, 0822 50.000, nolnya 4 ya, 50.000 497. Saya ulangi, 0822 50.000 497. Boleh langsung menghubungi nanti di sana. Nanti kalau yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang bagaimana 3x1, bagaimana berbisnis dengan emas, maka bisa menghubungi saya. Kenapa sih harus 40 hari? Emang nggak bisa 30 hari? Atau saya pengen shortcut deh, pengen 1 minggu, tapi saya sudah bisa menguasai buku tersebut? Ya, baik. Sebenarnya tidak perlu menguasai buku ini. 40 hari itu ada nilai filosofinya, angka filosofinya ya. Oke. Ada filosofi di mana 40 ini punya angka-angka yang kita bisa dalami.